Lu bisa lihat Paul Vario itu sebagai sosok mobster paling misterius dan punya pengaruh gila di sejarah kriminal New York. Hidupnya sendiri itu penuh lika-liku yang gak bakal bisa lu duga bre. Makanya Hollywood itu doyan banget bikin film dari kisah dia. Dia ini prototipe dari karakter yang ada di film Goodfellas kalau lu tahu. Dimana dia digambarin kalem dan sabar, kayak bapak-bapak bijak yang selalu ngasih wejangan. Lu gak akan tahu ternyata dia itu busuk di balik senyum tipisnya itu. Tapi jangan bayangin dia itu pria tenang kayak di film. Kisah nyatanya jauh lebih brutal, lebih bengis, dan jauh lebih parah. Paul Vario itu bukan cuman kapten mafia, dia adalah sistem korupsi dan teror berjalan yang ngehancurin semua yang dia sentuh. Dia adalah monster yang lahir dari sampah dan dibesarkan oleh kejahatan. Paul Vario sendiri itu lahir tanggal 10 Juli 1914, besar di South Brooklyn, di tengah komunitas Italia dengan tingkat kejahatan yang tinggi-tingginya. Lu harus paham ya, dia itu nggak lahir dari keluarga yang baik-baik bre. Dia punya 4 saudara dan salah satunya juga nyemplung di keluarga mafia Lucchese. Lingkungannya ibaratnya tuh udah busuk dari sananya, udah nggak ada harapan lagi buat dia jadi orang bener. Dia akhirnya ya memilih hal yang sama, ya memilih neraka gitu. Dan lu tahu kapan masalahnya dimulai? Dari dia mulai umur 11 tahun bre. Bocah itu udah didakwa karena doyan bolos sekolah secara sering-sering banget gitu. Hasilnya hakim langsung ngasih dia hukuman penjara pertamanya, 7 bulan di koloni koreksi anak-anak. Lu bayangin umur segitu udah dapet civic kriminal, udah terbiasa dengan yang namanya jeruji besi. Itu bukan hukuman, itu udah kayak pelatihan dini buat jadi kriminal gila yang kagak takut sama konsekuensi. Dia belajar caranya bertahan hidup di tempat paling busuk. Tentunya masalahnya dia kagak berhenti setelah masa hukumannya itu. Paul bebas tapi dia langsung lagi masuk ke dunia perampokan kecil-kecilan, huliganisme, pembajakan, dan kejahatan lain. Dia gampang banget marah dan dia doyan nunjukin amarahnya pakai kekerasan. Dia kayak magnet buat masalah, selalu ngandelin otot dan koneksi busuknya. Tapi entah gimana dia tuh berhasil lolos hukuman berat buat waktu yang lumayan lama. Semua orang takut sama dia karena mereka tahu ngelawan Paul Vario itu sama aja bunuh diri yang lambat. Lu cuman perlu nunggu giliran lu. Masalah serius pertamanya Paul itu dengan hukum datang pas dia umur 22 tahun bre. Di tahun 1936, dua gadis, Francis umur 16 tahun dan temannya Millie, lagi duduk di mobil dekat gereja habis ibadah. Dua cowok datang, salah satunya ngeluarin pistol, nyuruh Francis keluar dari mobil. Francis nurut, ketakutan setengah mati. Dan lu tahu apa yang terjadi di Howard Beach? Ini jadi hal neraka bre. Francis dibawa ke sana, Paul Vario dan 4 temannya, 5 orang total kan, yang memperkosa dan memukuli korban. Sadisnya tuh kebangetan bre, bikin hati lu meringis dan pengen muntah. Mereka ngerjain itu kayak nggak ada beban, kayak cuman rutinitas minum kopi di pagi hari. Mereka nggak punya jiwa, mereka cuman punya insting binatang. Yang aneh sekaligus juga ironi itu adalah setelah siksaan itu, mereka ngebiarin Francis pergi dan hidup. Itu malah yang bikin segalanya bergerak. Cewek itu butuh waktu setahun penuh buat ngalahin rasa takutnya. Rasa sakitnya udah terlalu gak tertahankan buat dipendam. Akhirnya dia lapor ke polisi. Francis dan Millie bikin laporan, dan Paul Vario sama Anthony Romano itu langsung teridentifikasi di hari yang sama. Kedua kriminal itu langsung ditahan. Tapi ini dunia mafia, lu jangan harap lu bisa dapat keadilan bersih. Ini cuman permulaan dari teror yang lu mulai sendiri ibaratnya. Kisah ini narik perhatian dari pers lokal, apalagi sidang berkali-kali itu ditunda. Alasannya karena ancaman gak karuan ke para gadis ini. Saksi bahkan kerabat mereka, coba lu bayangin, setahun lu hidup kayak dikejar bayangan gitu. Trauma kagak hilang-hilang, terus lu harus ngadepin ancaman pembunuhan pula kan. Paul Vario memastikan setiap langkah keadilan dibayar dengan ketakutan. Itu namanya teror berlapis bre. Dihancurkan secara fisik, kemudian dihancurkan secara mental. Paul kagak mau kalah di pengadilan manapun. Millie bersaksi di pengadilan kalau teman
teman-temannya Paul Vario ngancem bakal bunuh dia kalau dia konfirmasi identitas pelaku. Dia terus-terusan dikirimin catatan anonim yang ngancem nyawa dia dan keluarganya. Teror itu nyata, kayak film horor yang kagak selesai-selesai. Dia harus hidup dengan rasa takut itu. Meskipun super cemas dan takut mati pastinya, Millie dan Francis ini berani maju dan konfirmasi kalau Paul Vario sama Anthony Romano sebagai pelakunya. Itu butuh nyali yang segede gunung, nyali yang bahkan kagak dimilikin sama penegak hukum yang korup saat itu. Hasilnya adalah hukuman nyata buat kedua terdakwa ini. Hakim menjatuhkan hukuman 10-20 tahun di penjara Sing Sing. Di sana Paul Vario dapat gelar Young Lion. Lu tahu apa yang dia pelajarin di penjara Sing Sing ini? Kagak ada damainya, bre. Dia cuman belajar jadi mobster yang lebih kejam, koneksinya makin gila dari penjara, dan ngebangun kerajaannya dari balik jeruji. Penjara cuman universitas kriminal buat dia. Dia bebas bersyarat 2 kali, tapi dari waktu ke waktu dia tertangkap dalam perampokan, hijacking, dan kejahatan lain. Dia nggak bisa lepas dari kejahatan, itu udah jadi darahnya. Dia bebas total itu baru tahun 1962. Begitu bebas 1962, Paul langsung ambil langkah penting dan gila banget gitu, yaitu gabung ke keluarga mafia Lucchese. Dia nggak cuman gabung, dia naik pangkat cepet banget, jadi kapo atau kapten. Kapo itu bukan cuman gelar, itu artinya lu punya wilayah, lu punya pasukan, dan lu ngumpulin duit buat bos. Vario ngontrol kawasan Queens, Brooklyn, dan Long Island, tempat emas buat kejahatan. Dan Paul ini punya bakat fenomenal buat nyari duit ilegal. Dia doyan banget pakai bakat itu buat rentenir, pemerasan, dan bandar taruhan. Gue kasih tau rahasianya, kalau bisnis rentenir dari Vario itu brutal banget. Dia minjemin duit dengan bunga yang gila yang mereka sebut the fig atau figoris. Kalau lu telat bayar bunganya aja nih, telat bayar bunganya, belum utang pokoknya, lu udah tamat. Paul Vario nggak peduli lu punya anak sakit atau nggak punya duit makan, lu telat, lu akan diajar habis-habisan gitu. Dia bakal ngirim anak buahnya buat nagih pakai pemukul baseball dan tang-tang yang dipakai buat perbaikin barang itu. Kekejaman itu udah jadi alat bisnisnya. Dia pinter nyuci duit, bahkan bikin bisnis sah kayak toko bunga, restoran, dan toko pizza. Tapi itu semua cuman fasad, cuman topeng, cuman buat nutupin hasil ilegalnya. Dan yang paling menjijikan, dia selalu dapat keuntungan dari penderitaan orang lain ini. Paul ini adalah pria yang selalu mikirin untung rugi. Dia nikah 2 kali, punya 3 putra dari pernikahan pertama. Tragisnya, salah satunya Leonard itu meninggal 1973 karena luka bakar yang parah. Penyebab cederanya itu nggak diketahui. Di dunia Paul nggak ada kematian yang murni kecelakaan. Dan lu tahu apa yang terjadi di pemakaman anaknya? 2 juru kamera televisi dan 1 detektif polisi dipukulin sampai babak belur. Nggak ada respect, nggak ada damai. Bahkan di momen berduka pun kekerasan adalah jawaban dari dia. Itu nunjukin kalau kekuasaan dan teror udah mendarah daging. Terus dia ketemu James Jimmy Burke. Jimmy dikenal di kalangan sempit sebagai pria yang dapat diandalkan, berdarah, dingin, kejam, yang selalu nutup mulut dan kagak pernah jadi cepu. Paul ngelihat potensi gila dari Jimmy ini. Meskipun Jimmy adalah orang Irlandia dan gak bisa jadi anggota penuh dari mafia Italia, Paul gak peduli sama aturan kolot itu. Yang penting adalah uang. Dan Jimmy adalah mesin uang yang efisien, mesin yang berlumuran darah. Jimmy nunjukin betapa gila filosofi kejahatannya, dimana Jimmy mukulin seorang debitur sampai hampir mati. Tapi yang bikin dia monster dan bikin Paul kagum itu dimana dia ninggalin pria itu cacat seumur hidup, persis dalam kondisi di mana dia masih bisa kerja dan bayar tagihan. Jimmy tahu debitur yang mati nggak bisa ngasih pendapatan. Itu cerdasnya kebangetan. Ini udah jadi bisnis pandangannya, dan hati nurani udah kagak ada harganya. Paul ngelihat betapa gilanya Jimmy ini, langsung ngasih Jimmy wilayah rentenir sendiri di Ozone Park. Jimmy ngebawa ribuan dolar tiap bulannya, dan buat Paul duit itu selalu lebih penting daripada darah. Ini adalah aliansi yang dibangun di atas keserakahan dan kekejaman yang gak kenal batas. Mereka adalah duo paling mematikan di New York. Jimmy dengan otaknya yang licin nemuin ide cemerlang di bandara JFK. Karyawan bandara banyak utang ke Jimmy. Jimmy nyadar informasi bisa jauh lebih berharga daripada cicilan bulanan. Ini namanya melihat peluang di tengah penderitaan, ngubah utang jadi mata-mata. Jadi Jimmy pergi ke debiturnya dan ngasih penawaran yang gak bisa mereka tolak, yaitu
lu ngelunasin semua utang lu asal lu bisa ngasih informasi kargo mahal mana yang baru datang. Karyawan bandara jadi informan buat para mobster ini. Mereka nggak punya pilihan, mereka dipaksa milih bayar utang dan dihajar sampai mati, atau jadi pengkhianat dan dapat perlindungan mafia sambil tetap ngutang nyawa. Mereka semua udah masuk ke lingkaran setannya Paul Vario. Paul dan Jimmy mulai ngerampok kontainer. Kadang mereka sengaja ninggalin sejumlah kecil uang buat pengemudi truk untuk memperluas jaringan informan. Ini kayak racun yang disuntikan, bikin semua orang di bandara jadi sandera situasi, ketakutan, dan korup. Saking kuatnya, anak buahnya Paul itu pernah masuk biasa aja dan ngambil lebih dari $400.000. Mereka kayak punya kunci bandara ibaratnya. Polisi bandara bahkan gak berani mendekat. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau ada yang coba ngelawan atau ngomong ke polisi? Paul kagak bakal segan-segan. Begitu dia dengar ada karyawan yang mau nyerahin mereka, Paul langsung ngasih perintah eksekusi pertunjukan. Mayatnya dibuang di mobil parkiran bandara, ngirim sinyal ke semua informannya, di mana pengkhianat bakal bayar pakai nyawa. Ini bukan cuma ngebunuh bre, ini ngirim pesan teror yang bikin semua orang kencing di celana. Itu namanya jadi kontrol total. Paul Vario memastikan kalau dia bisa tidur nyenyak sementara yang lain ketakutan. Lu kira Paul udah jadi bos yang kalem? Lu salah besar. Dia malah makin gak sabaran dan makin liar, kayak binatang buas yang lagi lapar, gak bisa diatur. Suatu hari Paul Vario sama istrinya itu pergi ke restoran favorit. Disuruh nunggu lebih dari setengah jam, tapi dia lihat pelanggan baru yang datang malah langsung dimasukin. Paul ngerasa dilecehin, di depan istrinya dipermalukan. Di dunia mobster itu sama aja lu ngambil nyawa dia. Sampai batas kesabarannya habis, di mana salah satu pelayan diduga sengaja numpahin anggur ke gaun putih sutra istrinya. Itu dianggap pengkhianatan perang dan Paul kagak akan terima. Dia mau darah. Paul langsung ngamuk, nggak pakai basa-basi, dia balik tuh meja dan mukulin pelayan itu sampai babak belur. Pelayannya lari ke dapur, tapi Paul langsung nyusul. Begitu dia dihadang kerumunan juru masak yang bawa pisau dan panci, Paul ngancem, "Gua pecahin kepala siapapun yang ngebelain dia." Terus dia pergi. Staf restoran gak anggap serius ancaman dari salah satu gangster paling kuat di New York. Itu jadi kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Mereka mikir kalau ancaman dari Paul ini cuman gertakan kosong. Mereka nggak tahu seberapa jauh Paul bakal bertindak. Setengah jam kemudian, dua mobil anak buah Lucchese itu datang bawa pemukul baseball dan pipa logam. Mereka ngabisin seluruh 24 jam berikutnya buat nyari dan ngisengin semua karyawan yang ada malam itu. Mereka nggak cuman mukulin, mereka nyiksa buat ngasih pelajaran yang nggak akan pernah mereka lupain. Kata salah satu kroninya, banyak kepala pecah di seluruh Brooklyn malam itu. Itu jadi harga buat satu tumpahan anggur. Kekejaman absolut yang cuman bisa dilakukan monster. Dan Paul menikmati setiap detiknya. Dia ingin setiap orang tahu kalau hina Paul Vario, lu bakal mati. Vario ini adalah salah satu gangster paling kuat di seluruh New York. Para penegak hukum tahu banget ini, tapi hampir nggak mungkin nangkep dia karena di belakang setiap polisi jujur ada banyak karyawan pengadilan, politik, bahkan hakim yang dibayar bulanan sama mafia. Sistemnya udah busuk dari akar, busuk sampai ke sumsum tulangnya. Ada kesempatan langka pas Vario di pengadilan, tapi dia selalu lolos dengan hukuman ringan. Contoh paling brengseknya dan bisa bikin lu muntah itu pada tanggal 8 September 1967, di mana Paul ngaku nyuap petugas. Harusnya dia dapat hukuman 1 tahun penjara, tapi hakim cuma denda Paul $250, uang receh buat dia. Meskipun dia punya daftar panjang penangkapan dan hukuman penjara. Dan lu tahu apa yang bikin ini kayak lelucon gitu? Sehari setelah vonis itu, hakim yang sama ngehukum remaja 19 tahun tanpa catatan kriminal dengan 5 tahun penjara cuman karena nguntil. Di situ lu lihat nerakanya hukum. Hukum cuman berlaku buat orang miskin dan lemah. Buat para mobster yang berduit ini itu cuman uang receh. Paul ditangkap berkali-kali karena taruhan, penyuapan, pencurian mobil, perjudian, tapi dia selalu lolos dari konsekuensi serius ini. Dia punya toko taruhan yang ngasilin lebih dari
dari 30 juta dolar setahunnya. Dan penyelidik tahu tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan parahnya lagi, Paul Vario itu nggak cuma nyuap polisi, dia nyuap pimpinan serikat buruh di JFK. Jadi setiap ada protes atau pemogokan, Paul yang ngendaliin. Dia ngendaliin jalanan, pengadilan, dan kekuatan tenaga kerja. Kekuasaan dia udah nggak cuma di jalanan, tapi udah di kantor-kantor pemerintahan. Dia bener-bener nggak tersentuh karena dia punya kunci dari semua pintu. Tahun 1970-an, gangguan dari penegak hukum itu makin parah. Nggak cuma polisi, agen FBI juga berusaha nangkep dia. Mereka pakai segala cara penyadapan, pengawasan, agen yang nyamar. Ini jadi perang total dan FBI nggak mau kalah. Ini udah jadi taruhan nyawa. Mereka bahkan bikin bisnis jualan pohon Natal di seberang Gefken Bar biar bisa ngawasin Paul dengan tenang. Mereka nyadap telepon di bar dan tempat sampah yang Paul pakai buat bisnis. Ini namanya kerja keras gila yang emang niat, mempertaruhkan nyawa di setiap langkahnya. Penyadapan ini membuahkan hasil. Mereka dapat banyak info tentang operasi taruhan, rentenir, dan pemerasan. Terus polisi ngambil langkah yang sangat beresiko, di mana mereka nidurin anjing penjaga di tempat sampah dan masang sadapan di kantor. Dan betapa terkejutnya mereka ketika dengar suara pejabat tinggi. Bahkan kolega mereka sendiri itu lagi ngomongin biaya suap. Ternyata jaringannya ini udah lebih busuk dari yang mereka duga. Busuk sampai ke akarnya, sampai ke seragam polisi. Sulit buat percaya sama siapa-siapa. Kasusnya langsung dibawa ke pengadilan. Paul Vario lagi-lagi di kursi terdakwa. Sayangnya jaksa penuntut itu bikin kesalahan fatal, di mana kagak ngambil sidik jari dari uang suap. Faktor ini yang bikin pengacara Paul bisa nolak tuduhan korupsi. Dari banyak dakwaan cuman satu yang tersisa dan diakui, yaitu penggelapan pajak. Cuman pajak doang kasus yang diproses. Itu aja yang bisa nangkep dari monster yang udah bunuh puluhan orang. Dimana ini jadi ironi yang paling pahit. Sementara itu Paul Vario dan Jimmy itu balik lagi ke gaya hidup lama mereka. Mereka masih haus akan duit. Tahun 1978 mereka mutusin buat ngelakuin perampokan bandara terbesar di sejarah Amerika Serikat yang kita kenal sebagai Lufthansa Heist. Paul dapat info kargo berharga dari informannya di JFK, di mana 6 anggota geng nutupin mukanya pakai topeng dengan gampang itu nyusup ke bandara dan ngambil alih perhiasan dan uang tunai senilai lebih dari 5.875.000 dolar. Duit yang lu bayangin gak bakal habis 7 turunan. Duit yang bikin orang rela berlumuran darah. Dan lu tahu cara Paul dan Jimmy nutupin jejaknya? Ini yang bakal bikin lu gak bisa tidur berhari-hari. Dimana Paul Vario itu ngebunuh semua saksi yang mungkin bisa ngomong dengan darah dingin tanpa ampun. Ini bukan cuman pembunuhan, ini pemusnahan massal. Lu tahu Tommy DeSimone, si brengsek gila yang suka mukulin orang? Paul Vario itu bener-bener gak percaya sama siapapun karena Tommy gila ini yang gak bisa diatur. Dan Paul mutusin buat ngilangin dia juga. Dia bilang dia terlalu bermasalah, dia harus pergi. Tommy ngilang akhirnya tanpa jejak. Gak ada yang pernah melihat dia lagi selamanya akibat keputusan dari Paul ini. Paul Vario udah ngebunuh teman, kenalan, dan partner yang berpotensi jadi cepu. Dia memastikan setiap jejaknya dibersihkan dengan kematian. Perampokan ini jadi kasus yang paling lama diselidikin di Amerika, Penangkapan terakhir tersangkanya aja itu terjadi tahun 2014, hampir setengah abad setelah perampokan. Hingga kini para pelaku resminya masih jadi misteri. Paul Vario berhasil membungkam semua orang sampai mati. Penangkapan terakhir Vario itu terjadi 14 September 1980 di Gefken Bar. Dia didakwa macam-macam kejahatan dan meskipun reputasi dan koneksinya gede, akhirnya Paul dihukum. Paul Vario akhirnya dapat hukuman yang setimpal. Paul Vario, penjahat paling sukses dan berpengaruh pada masanya, berakhir mengenaskan. Dia tetap dipenjara selama sisa hidupnya. Dia meninggal karena kanker paru-paru di rumah sakit penjara New York 3 Mei 1988, umur 73 tahun. Paul meninggal di sel. Dia nggak mati dalam kemewahan, dia nggak mati di pelukan istri atau anaknya. Dia mati sendirian di balik jeruji besi. Tapi namanya tetap dikenang sebagai simbol kebrutalan dan kemampuan gila buat lolos dari
keadilan. Dia adalah mobster yang hidup dan mati di neraka yang dia bangun sendiri. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Gimana kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan gue udah buka membership dimana nanti gue bakal lebih banyak cerita-cerita soal kasus-kasus kartel ataupun skandal-skandal influencer. Kalau lu tertarik, silakan tombol joinnya ada di bawah. Oke, segitu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.